Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah dipersiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya? Simak dengan baik ya video pembelajarannya agar bisa memahami materi yang disampaikan. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian file, bentuk-bentuk file, media penyimpanan file, bagian-bagian file, dan satuan ukuran dalam komputer yang meliputi bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Pada hari ini, kita akan belajar tentang folder dan Windows Explorer. Apa yang kalian tahu tentang folder? Apa yang kalian tahu perbedaan file dan folder? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah gambar berikut ini. Ini adalah gambar buku yang disimpan rapi di rak buku. Tidak hanya ditata rapi, tetapi buku ini disimpan sesuai jenis atau kelompok bukunya. Berdasarkan contoh ini, kita bisa mengibaratkan buku sebagai filenya dan rak buku sebagai foldernya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan file dan folder, file adalah data elektronik yang bisa kita simpan di dalam folder. Sedangkan folder merupakan tempat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan file atau mengelompokkan file. Bagaimana? Sudah paham perbedaan file dan folder? Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menyimpan file pada folder baru atau folder lama di Microsoft Office. Microsoft Office yang akan kita gunakan adalah Microsoft Word. Adapun langkah-langkahnya adalah, pertama kita masuk ke program Microsoft Word. Setelah masuk di lembar kerja Microsoft Word, kemudian kita ketik data yang akan kita input. Setelah selesai kita ketik, kemudian kita simpan. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menyimpan file pada folder. Yang pertama, kita bisa menyimpan file pada folder yang sudah ada. Kedua, kita bisa menyimpan file pada folder yang baru atau folder yang baru kita buat. Untuk menyimpan file pada folder yang sudah ada, caranya adalah klik File, pilih Save As, kemudian pilih folder untuk menyimpan file kita. Ini yang berwarna kuning adalah folder. Misalkan kita akan menyimpan file pada folder
2020-2021, maka langkah selanjutnya adalah klik folder tersebut. Kemudian beri nama file atau ketik nama filenya. Kemudian klik save. Yang kedua, jika kita akan menyimpan file pada folder yang baru atau folder yang baru dibuat, caranya adalah klik file, pilih save as, kemudian pilih this PC. Setelah itu pilih folder this local E, yaitu folder untuk menyimpan data atau menyimpan file. Klik this E, kemudian kita buat folder baru. Ini kan sudah ada beberapa folder. Kita buat folder baru, klik folder baru. Kemudian kita beri nama folder tersebut. Misalkan pelajaran TIK. Folder ini khusus untuk menyimpan pelajaran TIK. Kemudian kita klik 2 kali foldernya. Kita beri nama file, kemudian kita save. Kita lanjut pada materi Windows Explorer. Windows Explorer adalah aplikasi yang disediakan oleh sistem operasi Windows yang berfungsi untuk mengatur pemakaian file, folder, atau directory pada suatu data. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke program Windows Explorer. Pertama, klik 2 kali icon Windows Explorer atau File Explorer. Kemudian kita tunggu. Ini adalah halaman Windows Explorer. Ini berupa folder yang disediakan oleh Windows, dan ini adalah file-file yang kita simpan. Untuk melihat folder atau file yang kita simpan, kita klik this local E. Ini adalah folder yang kita buat. Di dalam folder ini terdapat file-file yang kita simpan, file-file yang kita kelompokkan. Cara kedua untuk masuk ke Windows Explorer atau File Explorer adalah klik kanan pada Start, kemudian pilih Windows Explorer atau File Explorer. Windows Explorer dapat membantu pengguna atau kita melakukan hal-hal berikut. 1. Membuat folder, memindahkan folder, menyalin folder, membuka folder, mengedit folder, dan menghapus folder di dalam komputer. Kedua, mencari berkas-berkas dengan menggunakan query yang kompleks. Ketiga, melihat dan memanipulasi properties atau metadata untuk beberapa berkas dan beberapa objek sistem berkas lainnya. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Silakan untuk dikerjakan tugasnya dan dipelajari kembali materi yang sudah diberikan. Jika ada materi yang belum paham, silakan untuk ditanyakan.
Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.